Alhamdulillahilladzi waffaqana lihidayatihi wa amarna bitamassuki bisyari'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nashkuruhu ala taufiqihi wa riayatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faddalahu Allahu 'alal khalqi bihamli risalatihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi. Faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari lubuk hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal shalih. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi atal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, maka nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam ini tidak bisa kita bandingkan nilainya dengan apapun yang ada di dunia ini. Maka ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Sehingga Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, maka cukuplah bagi kita nikmat Islam dan nikmat iman ini sebagai nikmat yang terbesar, yang kita nanti ingin kembali menghadap kepada Allah Ta'ala dengan iman dan Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Maka para jamaah rahimakumullah, perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan 3 hal agar kita bisa tetap berada dalam keimanan ini, sehingga harapan kita nanti termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Agar iman kita ini tetap, karena memang iman ini, apalagi iman orang di akhir zaman itu, kata Rasulullah, adalah iman yang gampang berubah-ubah. Sampai saking gampangnya berubah, disampaikan oleh Rasulullah, ada orang itu yang yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang itu yang dia pagi masih beriman, tapi sore dia sudah kafir. Sore dia masih beriman, pagi dia menjadi kafir. Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Karena imannya itu ternyata ditukarkan dengan dunia yang tidak seberapa. Maka para jamaah rahimakumullah, upaya pertama agar iman kita ini tetap kuat adalah memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, hendaknya kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Karena sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini
hanya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah dan menyembah kepada aku. Sehingga kehidupan kita di dunia ini, marilah kita jadikan sebagai sarana kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Berislam yang total. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara total. Masuklah kamu ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Dan jangan kita sekali-kali dalam kehidupan ini mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan dengan siapapun. Jangan kita kemudian dalam hidup ini menggantungkan hidup kita ini kepada yang selain Allah. Karena memang adalah hak Allah untuk disembah dan kewajiban kita sebagai hamba untuk menyembah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Haqqu Allahi 'alal ibad." Sesungguhnya hak Allah atas hambanya, atau mafhum mukhalafahnya, kewajiban hamba kepada Allah adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Kita menyembah kepada Allah Ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Maka ketika kita itu dalam hidup ini memperbaiki hubungan dengan Allah, diperintah sholat ya kita sholat. Bukan hanya sekedar kita menjalankan sholat untuk menggugurkan kewajiban, tetapi sholat adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika adzan berkumandang, kita bersegera memenuhi panggilan Allah tersebut. Maka sholat yang terbaik adalah sholat yang kita kerjakan di awal waktu secara berjamaah dan di masjid. Walaupun katakanlah mungkin kita sholat zuhur jam 14.15 misalnya, jam 2:15 siang, itu secara hukum fikih sah, tapi secara adab dan etika kepada Allah Ta'ala itu tidak baik. Maka sholat yang terbaik kita kerjakan di awal waktu. Upayakan kesibukan apapun ketika sudah berkumandang suara adzan Allahu Akbar, maka tinggalkan semua kesibukan, bersegera kita memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan ini kalau kita sudah terbiasa, maka akan ada sebuah sinyal-sinyal batiniah, sehingga kita pun akan menganggap segala sesuatu tidak penting. Yang penting adalah ketika itu kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara kita agar iman ini tetap kuat menancap di dalam hati kita adalah memperbaiki hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Artinya kita menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai teladan kehidupan, sebagai idola kita. Karena dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maka hendaknya kita mengidolakan beliau. Tidak ada contoh yang terbaik dalam kehidupan ini dalam merangka kita mengabdi kepada Allah Ta'ala selain Rasulullah SAW. Maka untuk bisa mencontoh Rasulullah tentu kita harus mengenal beliau. Untuk bisa mengenal beliau, maka mari kita kemudian banyak membaca sejarah-sejarah kehidupan beliau. Bagaimana beliau berakhlak, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibunda Aisyah itu ketika ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah, beliau menjawab, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Artinya Rasulullah adalah penerjemahan Al-Qur'an dalam kehidupan nyata. Maka marilah kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Yang ketiga, agar iman ini tetap menancap kuat adalah perbaikilah hubungan kita dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah petunjuk kehidupan. Ketika kita ingin menemukan solusi-solusi kehidupan, maka Al-Qur'anlah jawabannya. Hidup di dunia ini kadang-kadang memang kita tidak bisa lepas dari masalah. Tapi manakala kemudian kita kembali kepada Al-Qur'an, di situ ada petunjuk-petunjuk kehidupan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu." Siapa yang menjadikan Al-Qur'an ini sebagai imam dalam kehidupannya, sebagai petunjuk dalam kehidupannya, sebagai sarana untuk menjadikan dia itu sebagai hamba yang dekat kepada Allah Ta'ala, maka qadahu ilal jannah. Al-Quran akan membimbing dia menuju ke surganya Allah Ta'ala. Maka Al-Quran ini adalah peta kehidupan kita, yang kalau kita ikuti nanti kita akan finishnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kemudian dalam satu hari yang 24 jam itu kita sama sekali tidak membaca Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quran tentu dengan memahami makna dan artinya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Sehingga dengan demikian hati kita ini akan menjadi hati yang tenang, dan iman kita ini akan menjadi iman yang kuat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ketetapan iman dan Islam, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat nanti. Demikian yang bisa kami aturkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kemanfaatan. Inna ahsanal kalam wahil malikil mannan, wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. Ya'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yajal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasara ad-din wahdhur man khadalal muslimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma sallimna ya Allah min fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma sallimna ya Allah min fitnati hadhihi as-sama. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.